Saudara, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Artinya di pemilu mendatang, semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 2. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. Putusan besar dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) di awal tahun 2025. MK memutuskan menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Ini artinya semua parpol bisa usung calon presiden dan wakil presiden. Permohonan pengajuan aturan ambang batas pencalonan presiden yang diajukan beberapa pihak dalam perkara nomor 62 dikabulkan MK. Menurut pertimbangan MK, persyaratan ambang batas pencalonan presiden 20% kursi DPR atau memperoleh 20% suara sah nasional di pemilu sebelumnya yang tercantum dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Pemerintah merespon putusan Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan pemerintah menghormati putusan MK. Dalam sambungan telepon dengan Kompas TV, Supratman menilai MK tetap memberikan ruang kepada pemerintah dan DPR untuk melakukan rekayasa konstitusional atau simulasi penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Upaya ini dilakukan untuk menghindari calon presiden dan wakil presiden terlalu banyak. Terkait dengan dimungkinkannya pembentuk undang-undang itu melakukan rekayasa konstitusional dengan memperhatikan 5 hal. Yang pertama bahwa nanti itu bisa dibaca di halaman 127 putusannya. Jadi ada 5 hal yang dipertimbangkan dalam rangka melakukan rekayasa konstitusional, karena MK juga berpandangan bahwa banyaknya calon itu juga tidak menjamin sebuah proses demokratisasi yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang oleh konstitusi. Putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden juga mendapat tanggapan dari warga yang menilai putusan itu langkah besar untuk kemajuan demokrasi Indonesia. Warga bilang akan ada lebih banyak pilihan pimpinan dalam pemilu nanti. Demokrasi di Indonesia menurut saya kembali sehat lagi, di mana saya sebagai masyarakat pastinya nantinya akan punya banyak pilihan terkait capres atau cawapres yang mau saya pilih di Pilpres 2029 mendatang. Ya, sangat setuju ya, karena selama ini dengan pilihan terbatas itu masyarakat juga akhirnya tidak punya pilihan banyak untuk memilih pimpinan terbaik kita ke depan. Dan saya harap ini bisa terus dikawal dan kemudian semoga saja DPR juga tidak akan mengubah aturan ini lagi. Kalau aku dari sisi Gen Z ya mungkin ya, anak muda ngerasanya emang demokrasinya jadi lebih kerasa gitu. Jadi semua orang bisa mengusungkan diri untuk menjadi presiden ataupun punya posisi di pemerintahan. Sementara menurut penggugat, ambang batas pencalonan presiden sudah digugat 36 kali. Itu artinya penggugat menilai ambang batas pencalonan presiden bermasalah. Dan kini putusan MK itu dinilai sebagai kemenangan rakyat Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.